memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Terpujilah Tuhan yang oleh kasih-Nya memperkenankan kita di hari Minggu ini
kembali bersekutu sebagai satu keluarga Allah untuk memuji dan mengagungkan nama-Nya. Sebagai jawaban iman atas kasih-Nya yang senantiasa mengingatkan kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan menjauhi sikap hidup yang fasik, sebagaimana tema kita hari ini, kebenaran dan kefasikan. Mensyukuri kasih dan kemurahan-Nya itu, maka marilah saya jemput sidang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita dengan penuh sukacita memuji memuliakan Tuhan. Kita katakan Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, daharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa. Dalam perjalanan hidup yang telah kami lalui sampai hari ini, adakah kita sadar bahwa seringkali kita hidup dalam kefasikan dan menjauh dari jalan hidup yang benar? Seringkali kita membenarkan diri dalam kesalahan kita dan menganggap orang lain sebagai pribadi yang tidak benar. Karena itu marilah kita bercermin diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita dan mengatakan, Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, bagi kita yang sungguh menyesali dosa, percayalah bahwa anugerah-Nya tersedia bagi kita. Dengarkanlah yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Kita nyanyikan bersama. Suara
dengar, hai Maria yang benar. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Telah aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati serta nyawaku sembuh segar terus. Jikalau demikian, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur 37 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, Diamlah di negeri dan berkatalah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Jangan sebal melihat orang jahat, jangan cemburu karena mujurnya. Jangan sebal melihat orang jahat, jangan cemburu karena mujurnya. Lisut bagaikan rumput yang dibabat, hilang lenyap mereka segera. Haraplah akan Tuhan sumber rahmat, berbuat baik di dalam hidupmu.
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita. Dan jikalau Alkitab kita sudah terbuka, bahan-bahan bacaan kita sudah kita temukan, mari bersama kita juga membuka hati kita kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kita. Kita mohon di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini, kami mengheningkan diri kami di hadapan hadirat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Baik kami yang datang di gedung gereja, maupun orang tua, saudara-saudara terkasih kami yang masih beribadah di rumah karena keadaan mereka. Tapi kami percaya dimanapun kami ada, jikalau senantiasa mengandalkan Engkau menjalani hidup ini, maka sungguh kasih dan pemeliharaan-Mu terus kami alami. Itu juga yang kami rindukan Tuhan wujudkan untuk sepekan perjalanan hidup ke depan. Karena itu kami mohon tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan pagi hari ini. Ya Roh Kudus, beri hikmat setiap kami yang hadir, membuka hidup kami beribadah kepada-Mu. Kiranya pimpinan-Mu kami alami. Secara khusus hamba-hamba-Mu yang berdiri ini untuk memperdengarkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing supaya boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang lemah ini yang akan menguraikan firman-Mu, alat yang rapuh. Karena itu ambil alih pemberitaan-Mu dari tempat ini Bapa, dan isi hati-Mu boleh disampaikan dengan baik. Kami telah sedia mendengar Engkau, bersabdalah, berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 dan Habakuk 2 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengarkan. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang-orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 2 Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu,
Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kedua yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Firman Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, berita Injil yang akan kita dengarkan
dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi, beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian berita Injil. Kurre sumanga puang tu kadamni. Kurre sumanga puang tu kadamni. Kurre sumanga puang tu kadamni. Kurre sumanga puang. Saudara-saudara, hari ini sesungguhnya kita bersama-sama dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia. Dalam oikumene kita merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia tanggal 2 Oktober. Karena itu kita dalam gereja kita di sini Jemaat Beringkanaya hari ini baru kita dipersiapkan untuk merayakan Perjamuan Kudus Sedunia pada tanggal 9 September. Nah, karena itu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini dengan tema kebenaran dan kepasikan. Kamalamburan na katangame kalukan. Saudara-saudara, sedikit kita ambil waktu berpikir tentang dua kata ini, kebenaran dan kepasikan. Maka tentu yang hadir dalam pikiran kita adalah dua keadaan yang bertentangan, bukan? Benar dan fasik. Kebenaran dan kepasikan. Dua hal yang bertolak belakang. Tidak bisa dicampur adukkan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah status pemberian Allah kepada kita. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri, tetapi kita dibenarkan hanya karena Allah bertindak. Dan pembenaran kita itu dapat kita peroleh dalam Kristus. Ia telah membenarkan kita. Jadi kita benar di hadapan Tuhan karena iman. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Hidup tanpa manipulasi. Atau dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Nah, sebagai orang Kristen, kita mesti menyadari betapa pentingnya mempraktekkan hidup benar. Mengapa? Mengapa kita penting mempraktekkan kehidupan yang benar? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, atau kebenaran itu adalah Allah. Karena itu kita yang mengikut Dia harus hidup benar. Itu berarti saudara-saudara ketika kita hidup menolak kebenaran, berarti kita menolak Allah.
Dan ketika kita menolak Allah, menolak kebenaran, itu berarti kita hidup fasik. Dan kehidupan fasik itu, kefasikan itu sudah pasti menuntun kita kepada kebinasaan. Dalam Amsal 23 ayat 23a, di sana digaungkan oleh pengamsal, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Itu pengamsal menyuruh kita membeli kebenaran. Tapi saudara-saudara, kebenaran di dalam Kristus itu secara cuma-cuma sudah diberikan kepada kita. Kita tidak beli, tapi darahnya yang mahal yang melayakkan kita untuk benar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan utama kita hari ini, yaitu dari kitab Nabi Habakuk. Dalam bacaan ini berisi keluhan Habakuk. Dia mengeluh kepada Tuhan dalam kebingungan yang begitu dalam. Ya, sudah Nabi Allah tapi juga bingung. Dibingungkan oleh cara hidup anak-anak Tuhan zaman Nabi Habakuk. Mereka begitu dalam melakukan kejahatan, baik di Yehuda dan juga di Yerusalem. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan umat saat itu terjadi kekerasan, terjadi ketidakadilan, terjadi penghancuran. Sungguh hidup mereka fasik adanya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi menyaksikan dan seolah-olah Allah membiarkan hal tersebut terjadi terus-menerus. Ini yang membingungkan Nabi Habakuk. Kenapa Allah membiarkan kefasikan? Padahal di depan matanya umatnya lagi tidak setia. Itu di pasal 1 bacaan kita tadi, ayat 1 sampai 4. Tetapi ketika kita sudah pindah pada Habakuk pasal 2, di situ ada jawaban Allah kepada Habakuk. Allah memberi jawaban kepada Habakuk dengan mengatakan, orang benarlah yang akan muncul sebagai pemenang. Dan sebaliknya, dalam ayat 5 pasal 2 kitab Habakuk ini, orang fasik akan binasa. Ternyata dalam hidup ini semua yang kita lakukan ada buah, ada hasil yang akan kita peroleh. Catatan penting dari kitab Nabi Habakuk, orang yang hidup benar, yang melakukan kebenaran, hasilnya adalah dimenangkan, akan mendapatkan sukacita. Tetapi orang yang hidupnya fasik akan dibinasakan, akan ada penderitaan. Sejalan dengan pemberitaan Pemazmur 37. Pemazmur di sana mengajarkan bahwa orang fasik akan dijatuhkan, akan kehilangan segala sesuatu yang telah ia peroleh. Sedangkan orang benar yang tetap setia kepada Allah, walaupun hidupnya penuh penderitaan. Ya, dalam minggu yang lalu kita merenungkan tokoh Lazarus, si miskin, penuh sakit, hidupnya papa di dunia ini, tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, kesetiaan itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai buah kebenaran. Dan akhirnya Lazarus yang menderita di dunia ini, ketika ia mati, langsung dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan, dibawa ke pangkuan Abraham di Firdaus. Artinya apa? Orang benar akan mendapatkan yang layak baginya setelah menjalani hidup di dunia ini. Tetapi orang fasik juga akan mendapat hasil
dari apa yang dilakukan dalam kefasikannya. Saudara-saudara, karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius agar tetap memelihara harta yang paling indah yang sudah diberikan atau dipercayakan kepadanya. Roh sudah memberikannya, yaitu bagaimana ia menjadi orang yang menyaksikan kebenaran. Saya percaya kita semua sudah menerima harta ini seperti yang Timotius terima, bahwa kita telah menerima berita Injil. Selalu saya katakan, sudah berapa tahun kita percaya pada Yesus? Dan juga sudah berapa tahun dalam tahun kita mulai percaya, tahun-tahun itu kita lalui, apa yang telah kita lakukan menjadi berita Injil bagi dunia ini. Mengapa Paulus mengajar Timotius dari orang tua ke yang muda? Orang tua, dalam pikiran kita harus menjadi bijaksana dan teladan, seperti yang diperankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan ini. Paulus sudah banyak makan garam dalam pelayanan yang tidak lepas dari penderitaan. Karena itu dia mampu meneguhkan Timotius sebagai seorang muda yang juga masih muda dalam umur maupun muda dalam pelayanan. Penting mendapatkan tuntunan dari yang tua supaya ia teguh melakukan dan melaksanakan pemberitaan Injil yang diserahkan kepadanya sebagai tongkat estafet dari Paulus kepada Timotius, lalu dari Timotius kepada jemaat, kepada kita. Mengapa Paulus meneguhkan Timotius? Karena jelas banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi menjalani kehidupan ini, saudara-saudara. Kita tidak lepas dari tantangan-tantangan. Kita selalu menghadapi penderitaan hidup. Dalam kaitan dengan konteks surat Timotius yang kita baca, pada saat itu terjadi penyesatan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Dalam Injil Lukas pasal 17, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Selalu ada saja gangguan kepada hidup orang beriman. Selalu saja ada tantangan bagi kita. Tetapi satu hal penting, firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, kalau kau hidup dalam kebenaran, itu berarti kamu hidup bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang akan berkuasa menuntun saudara, menuntun kita untuk tetap berdiri teguh menjalani kehidupan ini. Karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius, jagalah dirimu dengan tetap beriman kepada Tuhan, lalu berani menegur yang salah. Berani menegur yang salah. Dan itu berarti ketika kita sudah menegur yang salah, berarti kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran yang membuat kita mampu melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak Tuhan dikatakan bahwa harus memelihara hidup kita. Memelihara dengan mendekatkan hidup ini kepada Tuhan, membaca firman-Nya, hidup dalam firman itu, maka hidup kita pasti tahu membedakan mana yang benar, mana yang fasik. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, maka hal-hal yang menakjubkan juga bisa kita lakukan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, kebenaran dalam pandangan Allah yang harus dihidupi oleh umatnya adalah umat hidup setia, melakukan hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Itu harus dijadikan pedoman. Tapi betulkah seperti itu dalam kenyataannya, saudara-saudara? Umat lebih suka hidup menurut aturan-aturan dunia, karena itu langsung menyenangkan. Kita lebih suka mengikuti aturan-aturan pribadi kita di atas aturan-aturan patokan-patokan yang sudah ada.
Karena memang enak, nikmat. Secara langsung kita merasakan buahnya ketika kita mengikuti aturan dunia. Ketika kita mengikuti aturan kita. Padahal sudah ada aturan yang telah ditetapkan. Nah, karena itu mari belajar dalam hidup ini kita setia pada aturan-aturan yang telah disepakati, saudara. Cara khusus aturan Tuhan menjalani kehidupan ini penting supaya kita hidup dalam kebenaran. Jangan kita ingkari itu. Karena kalau kita ingkari pasti kita sudah menuju kepada kefasikan. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, sesungguhnya firman Tuhan, Alkitab ini saudara, sudah memuat semua tentang kebenaran-kebenaran Allah sebagai penuntun hidup bagi kita. Kalau kita baca firman Tuhan, kita akan semakin dikuasai oleh kebenaran Tuhan. Payanna si satu ridi bahasa, apalagi kita nanungi, tak meresap ke dalam jiwa kita. Nah, selalu kita susit ke to mangiru tuak. Mana si sang kiri inairu, ba tu dong sang kiri malango mo. So si bang siato tu membaca sepintas firman Tuhan, malango du kaki. Tasanga katonganan tu kita buat dalam hidup ini, kita kiranya katakan ini sebuah kebenaran, padahal kebenaran menurut ukuran diri kita, bukan kebenaran menurut Tuhan. Sehingga yang dihadirkan, yang kita hadirkan dalam perjumpaan dengan orang lain itu menyakiti orang lain. Itu kefasikan dan hidup tidak benar. Nah, saudara-saudara, dalam pengakuan gereja Toraja sebagai pedoman kita untuk mengajar kita bersama-sama pada bab 3.7, di sana dikatakan pemutusan hubungan yang benar dengan Allah mengakibatkan umat manusia tidak lagi sanggup hidup dalam kebenaran dan kesucian serta tidak taat kepada hukum Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan, memang kita baca firman-Nya tapi kita tidak menghidupinya, itu tanda bahwa sungguh kita jauh dari Allah. Karena itu ketika kita mendengarkan firman-Nya, saudara, kita harus buat, kita harus lakukan, kita harus pedomani dalam apapun kenyataan hidup ini. Itu yang benar. Lalu yang fasik apa? Kefasikan dalam pandangan Allah adalah jikalau umat tahu aturan, tahu perintah Tuhan, tahu keadilan, tahu kebenaran, tetapi tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu fasik. Bagaimana dalam hidup kita? Mari kita kembali melihat apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Saya selalu mengatakan hidup di sini hanya sementara. Dan justru karena kesementaraan itulah harus kita berupaya bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Sekalipun kita menderita karena menyenangkan Allah, ada buah yang harus kita terima. Pada akhirnya kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan ini yang harus bagaimana kita berlomba-lomba menggapai dalam hidup ini dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan. Dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan rekan kerja kita, mari kita mengikuti aturan yang ada. Aturan kita umat Tuhan adalah firman Tuhan. Itu norma, itu cermin kita. Nah, katanya tadi malam di Surabaya orang main bola banyak yang meninggal. Nah, ini penting dalam kehidupan bersama. Kalau kita main, ada permainan yang kita mainkan, misalnya main bola, bulu tangkis, main domino dan lain sebagainya. Sebenarnya kan tujuannya adalah mempererat persekutuan. Tapi betulkah seperti itu? Kalau kita main, secara karena tahu jalubanan nata atak kulelian. Orang enak-enak di rumahnya tapi nasaan mau dikawai nairu sabai, ya bang di pulelian. Kalau kita main ada beberapa berkumpul, jangan kefasikan yang muncul. Karena kefasikan seperti pemain bola di Surabaya, ratusan yang meninggal karena fasik adanya. Kita tidak melihat
sebagai tempat untuk mempererat persekutuan. Saling mendukung satu dengan yang lain dalam kebenaran, lalu mengkritisi, menegur yang salah. Itu makna dari perjumpaan kita. Kita berjumpa dengan Tuhan, kita mau terbuka, Tuhan mau bersihkan yang tidak baik kita lakukan dalam hidup ini. Demikian juga dengan perjumpaan kita dengan sesama kita, dalam rumah tangga kita, dengan siapapun. Kita mau terbuka dengan hal-hal yang benar, lalu kita dikritisi, lalu kita bersihkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kefasikan saudara akan berbuah kebinasaan. Karena itu, jikalau masih ada kesempatan, minggu depan kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Mari minggu ini kita persiapkan diri kita. Kita relalah meninggalkan keegoisan diri, kesombongan kita. Karena itu menghalangi kita untuk hidup benar. Kesombongan itu pasti membuat kita fasik. Karena itu mari bersama-sama dalam kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan, kita betul-betul datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Maka kebenaran yang Ia sudah berikan kepada kita selalu kita hidupi dan kita lakukan dalam segala kenyataan hidup ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Bapa, walaupun kami sungguh tercelah, kami sungguh terbatas, kami lemah, namun Engkau Maha Kasih sudah membenarkan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena itu mampukanlah setiap kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan melakukan kebenaran dalam segala keadaan hidup. Jauhkan kami dari hidup fasik. Saudara-saudara, mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri bersama-sama dan mari kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita menyatakan pengakuan kita. Melalui pengakuan iman rasuli, kita ucapkan secara bersama-sama pula. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu bentuk jawaban iman kita. Namun sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan firman-Nya dari Mazmur 138 ayat pertama hingga ayat yang kedua dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku,
Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sambil menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dari NKB 208 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, tabur waktu pagi. Tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Ditarik sang surya di gelabayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Ditarik sang surya di gelabayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan
akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Ya, ada bahan natura yang disiapkan oleh keluarga, kita akan uangkan bersama. Ya. Sidang jemaat Tuhan, di sini ada sayuran. Ya, ini kacang panjang ya. Jadi kacangnya besar-besar dan panjang-panjang seperti saya. Tinggi, panjang ya. Besar dan panjang. Ya, coba sidang jemaat uangkan, taruh harga. Ya, tidak pakai pupuk ini. Ini ditanam sendiri. Ya. 100 satu kali. Ya, 100 satu kali. Segar-segar ya, 100. 150. 150 satu kali. 152 kali. 153 kali. Ya, terima kasih. Ya, masih ada satu sama tadi, panjang dan besar. 100, 200, 200 satu kali. 200 tidak rugi Bapak Ibu. Iya, besar, panjang lagi. 200 satu kali. 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Sebentar Bapak Ibu boleh mengambil di depan setelah ibadah selesai. Dan diucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki perayaan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 9. Karena itu mari kita dengarkan naskah liturgis kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu
Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian naskah liturgis kita mempersiapkan kita untuk masuk dalam perjamuan pada hari Minggu. Tuhan menolong kita mempersiapkan diri kita. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita ucapkan selamat ulang tahun dan juga mari kita dengarkan nama-nama mereka yang berulang tahun dari hari ini tanggal 2 Oktober sampai tanggal 8 Oktober mendatang. Dr. Andes Limbu Mangiri, Haril Agripa P, Karissa Kaili Aksaya, Tiarista Ayu Piska Rani, Yulian Nugra S, Dr. Andes Elbunga, Samri Rerung, Jesslyn Octaviona, Excel Adiasta Robert, Okti Ensoli, Dita Rindu R, Pedro, Rita, Insinyur Yakob Samben, Ottopianus Tandirerung, Reynaldo P. Pasambe, Petra Tandirongre, Yunus Subah, Cakra Arbianto R, Arnat Atlan Tangkedatu, Ari Abrianto Patadungan, Trianingsi Taruk Allo, Wanto Layuk, Bima Rattak, Lisran Anton, Orisa Putri Malisan, Kori Patayang, Domisius Sarbon R, itu yang berulang tahun. Kemudian yang sakit, orang tua kita Bapak Bonar Simanung Khalid di Rumah Sakit Tajudin, Bapak Simon Somalinggi pemulihan di rumah, Nyonya Natalia Tarra Salulinggi pemulihan pasca melahirkan, Nyonya Yuspina Tandi di rumah, dan yang berduka cita berduka bersama Bapak Enos Palamba dan Bapak Sabak Parinding atas meninggalnya seorang keluarga, almarhum Bapak Martin Sapigi, meninggal di Makassar ini dan jenazah telah diantar tadi malam ke Toraja. Kemudian berduka bersama Bapak Ruben Tangke atas meninggalnya kakak terkasih di Bori, Toraja Utara kemarin. Dan juga penata layanan dan niat nikah dari beberapa saudara kita dalam minggu depan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah menuntun kami, baik yang ada di gedung gereja ini maupun orang tua saudara-saudara yang masih beribadah dari rumah.
karena keadaan mereka, terlebih yang sakit. Kami mohon kiranya pujian penyembahan kami hari ini berkenan kepadamu. Secara khusus kami mohon firman-Mu yang telah kami dengarkan menentangkan dua hal, kebenaran dan kefasikan. Mari Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik pada pihak mana kami telah berada. Jikalau kami sudah dalam kebenaran, maka tentu dalam hidup ini kehidupan dan segala yang kami lakukan menjadi berita Injil bagi sesama kami. Dan jikalau dalam kehidupan kami masih saja banyak hal yang tidak berkenan kami lakukan, berarti kami masih dalam kefasikan. Mari Tuhan dengan firman-Mu ini Engkau mengajar kami, menyadarkan setiap kami untuk kembali pada jalan kebenaran. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya tuntunan-Mu dan pengasihan-Mu kami alami dalam mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam perayaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober. Tuhan kasihani kami seminggu ke depan. Buatlah kami merenungkan betapa cinta kasih-Mu bagi kami yang harus kami jawab melalui dekat kepadamu, mengambil kesempatan dalam perjamuan ini sebagai bagian dari keadaan yang kami rindukan untuk masuk dalam perjamuan-Mu di sorga ketika perjalanan hidup kami di dunia ini usai. Ya Tuhan, kami bawa harapan hidup kami kepadamu dalam sepekan perjalanan hidup ke depan, baik kehidupan kami dalam rumah tangga, dalam persekutuan jemaat Beringkanaya, dan juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa, kiranya pertolongan-Mu kami alami. Karuniakan kesehatan yang baik bagi setiap kami. Pimpin dan sertai kami untuk dapat mengangkat segenap tanggung jawab hidup, pekerjaan, segala harapan kami. Kiranya boleh kami laksanakan di minggu mendatang ini dalam tuntunan dan kasih Tuhan semata. Kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun kelahiran yang telah kami sebut namanya tadi, mulai dari hari ini tanggal 2 Oktober sampai tanggal 8. Kiranya mereka dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Juga yang boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, penuhi sukacita mereka. Karuniakan hikmat dalam menjalani rumah tangga anugerah-Mu. Pimpin senantiasa sehingga berkat-berkat-Mu pun melimpah dalam kehidupan bersama suami, istri, dan anak-anak kekasih. Ya Bapa di sorga, demikian juga kami doakan seluruh jemaat-Mu yang beruntung menjalani hidup ini dalam tugas pekerjaan dan usaha hidup. Terlebih mereka yang mendapatkan kenaikan pangkat, boleh menyelesaikan studi dengan baik, mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit penyakit. Kiranya kebahagiaan dalam meraih keberuntungan hidup ini terus Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka, dan semua kesuksesan yang diraih boleh dipergunakan dalam membangun kehidupan mereka dan juga boleh menjadi jalan berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Tedianis Tara Salulinggi atas kelahiran seorang anak kekasih yang Tuhan boleh karuniakan pada tanggal 29 September yang lalu. Ya Bapa, pulihkan ibu dari anak dan juga anak kekasih anugerah-Mu Engkau tuntun berkati sehingga boleh bertumbuh dengan baik dalam kasih sayang dari kedua orang tua dan cinta Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami bawa orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami dalam jemaat ini yang juga dalam pergumulan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah pun dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan mereka. Karena itu datanglah menjamah tubuh mereka yang sakit. Biarlah mereka boleh sembuh dan kembali beraktivitas dengan baik. Demikian juga orang tua, saudara-saudara terkasih kami yang dalam duka cita karena kematian orang-orang yang mereka cintai. Hiburkan mereka, topang menjalani duka cita. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepadamu, karena Engkaulah yang berkuasa, baik kehidupan kami maupun ketika kami mati.
Tuhan tetap menjadi Allah yang baik. Karena itu, kasihani mereka yang berduka cita, yang bergumul karena berbagai keadaan hidup. Tolong mereka untuk keluar dari setiap masalah, sehingga kehidupan mereka pun boleh dilegahkan oleh Tuhan. Kami doakan, kami bawa kepadamu penata layananmu di tengah-tengah jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu yang akan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 9 Oktober mendatang. Persiapkan kami semua, baik yang datang beribadah di gedung gereja ini maupun orang-orang tua saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu dari jemaat ini, boleh juga melayani mereka pada waktunya dengan penuh sukacita. Kami doakan rencana dari saudara-saudara kekasih kami, pengakuan dari saudari Dr. Ripka Melissa Elizabeth Anggraini yang rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober. Juga rencana pemberkatan perkawinan dari saudara Pisien Sampiangin dengan saudari Sepa Luturiali yang akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober. Juga rencana pemberkatan perkawinan dari saudara Julianto Rannu Rante Padang dengan saudari Rani Pertiwi Palamba Taruk Allo yang rencana akan dilaksanakan 14 Oktober. Juga rencana pemberkatan perkawinan dari saudara Letda CKM Dr. Angga Prasetya dengan saudari Dr. Ripka Melissa Elizabeth Anggraini yang rencana akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober. Persiapkan saudara-saudara terkasih kami ini Bapa. Biarlah segala yang mereka rindukan pada hari pernikahan mereka dan juga pengakuan dari saudara Ripka Melissa Elizabeth Anggraini, biarlah semua boleh memuliakan nama Tuhan dan semua yang mereka rencanakan boleh terlaksana dengan baik. Hamba-hambamu yang akan melaksanakan pemberkatan perkawinan, Engkau perlengkapi dengan kuasa kasih-Mu sehingga boleh melayankan alat-alat anugerah-Mu ini dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur di tengah-tengah Klasis Makassar Timur ini, secara khusus dari jemaat Beringkanaya, oleh karena tuntunan dan pertolongan-Mu, Porseni SMGT Klasis Makassar Timur telah selesai dengan baik. Apapun capaian yang diterima oleh anak-anak kekasih kami dari jemaat Beringkanaya, kiranya semua itu bagian dari melayani Tuhan dan terus berkati, bertumbuh dengan baik dalam wadah sekolah minggu ini. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu rencana sidang Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 7 Oktober. Ya Tuhan, berkati seluruh peserta panitia, jemaat penghimpun, jemaat Bering Romang. Biarlah sidang klasis ini boleh terlaksana dengan baik dan boleh menjadi tempat mengambil keputusan untuk kebaikan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Klasis Makassar Timur. Ya Tuhan, kami yang datang dalam ibadah ini, Kau tahu keberadaan kami masing-masing. Kepadamu Tuhan kami berserah diri. Jikalau kami akan kembali ke rumah anugerah-Mu sebentar, tolong dampingi kami, jauhkan dari mara bahaya, baik yang naik kendaraan maupun yang berjalan kaki. Kiranya tuntunan dan pengasihan-Mu terus kami alami. Dalam sepekan ke depan, naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Jauhkan kami dari berbagai rintangan. Mampukan kami mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing. Selalu kami berdoa buat anak-anak kekasih, saudara-saudara kami yang jauh terpisah dengan keluarga, dengan orang tua, karena pendidikan, karena pekerjaan. Cara khusus yang hadir dalam ibadah ini, Engkau terus semangati mereka. Buatlah mereka berhasil dalam pendidikan, meraih cita-cita mereka, sehingga pada waktunya mereka juga memuji memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan-Mu yang boleh Tuhan anugerahkan. Hidup dan segala yang telah kami persembahkan kepadamu kiranya berkenan kepada Tuhan.
boleh menjadi jalan berkat bagi hidup kami, sehingga kehidupan kami pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus anak-anak Tuhan yang boleh mengambil peran pelayanan dalam ibadah ini, Tuhan, Engkau berkati, pulihkan kekuatan kami bersama-sama, sehingga dalam waktu dan kesempatan yang lain, Tuhan boleh perkenan kami untuk dapat mengangkat pelayanan-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, karuniakan hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini mendatangkan kenyamanan untuk semua. Ya Tuhan, dampingi dan lindungi kami sepekan ke depan dalam segala kenyataan hidup kami, baik orang tua saudara-saudara kami yang berencana keluar kota, kiranya Engkau memberkati tujuan mereka, tibakan dengan penuh selamat, sehingga di sana pun mereka tetap memuliakan Tuhan. Bapa, ini doa syukur permohonan kami, ini harapan hidup kami. Engkau dengarkan, sempurnakan, dan terimalah kami yang datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ada beberapa perbaikan dan penekanan warta, walaupun sudah dibawakan dalam doa syafaat, namun di sini saya sampaikan kembali bahwa perbaikan warta pada halaman 13 persidangan 3 Klasis Makassar Timur, di warta tertulis dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Oktober di Jemaat Biring Kanaya, seharusnya di Jemaat Biring Romang. Penekanan warta berikut: Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 bagi anggota jemaat yang sudah menerima peneguhan sidi dan baptis dewasa supaya mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Yang berikut ucapan terima kasih. Segenap tim kerja Porseni dan pengurus SMGT Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas segala bantuannya sehingga SMGT Jemaat Biring Kanaya dapat mengikuti Porseni SMGT Klasis Makassar Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mengingatkan kembali kepada ibu-ibu yang tergabung dalam kepanitiaan persidangan PWGT untuk berkenan hadir dalam rapat panitia yang akan diadakan hari ini jam 11 sampai selesai di gedung gereja ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus hidup dalam kebenaran dan menjauhi perilaku kefasikan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan bahwa ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Laksana Tuhanku, lemah lembut
Saudara-saudara, pergilah, jadilah umat Tuhan yang terus hidup dalam kebenaran dan menjauhi kefasikan, karena hanya dengan demikian kita hidup kudus di hadapan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita menyembah-Nya, yang di dalamnya sebagian dari hamba-hamba Tuhan diperkenankan menjadi alat-Nya untuk melayani Dia. Diberkatilah setiap kita yang telah mengabdikan diri bagi Tuhan dalam ibadah ini. Dan sesaat lagi kita akan kembali ke alamat kita masing-masing. Tentu harapan kita semua adalah terus-menerus hidup dalam kebenaran dan menjauhi kefasikan, serta berjalan bersama Tuhan, sebagaimana yang akan kita nyanyikan bersama dalam Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku